Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik tentang komunikasi informasi dan data dalam sistem pengambilan keputusan. Pendahuluan, keputusan pembangunan yang baik untuk organisasi, apakah di daerah atau di pusat, merupakan seperangkat aktivitas yang berisi program-program yang dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi. Yang kedua, SPK atau sistem pengambilan keputusan yang rasional dihasilkan atas dasar informasi lengkap, detail, dan relevan. Maka dari itu, data dan informasi sangat penting dalam model SPK ini. Cara pembuatan keputusan menurut Serto dan Serto tahun 2006. Di sini jenis keputusan terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah terprogram, di mana untuk terprogram ini biasanya dilakukan secara rutin, kemudian keputusannya sifatnya berulang-ulang dan terstruktur. Berikutnya jenis keputusan yang sifatnya tidak terprogram. Di sini misalnya satu kali kejadian, tidak terstruktur, keputusan kebijakan terbaru. Inilah contoh-contoh yang termasuk ke dalam jenis keputusan tidak terprogram atau keputusan terprogram. Teknik pembuatan keputusan menurut Serto dan Serto tahun 2006. Teknik pembuatan keputusan terbagi menjadi dua, yaitu sifatnya tradisional dan modern. Cara pembuatan keputusan menurut Serto dan Serto tahun 2006. Di sini jenis keputusan untuk terprogram, teknik pembuatan keputusannya atau teknik pengambilan keputusannya ada sifatnya tradisional dan modern. Untuk tradisional biasanya dalam bentuk kebiasaan, rutinitas, dan struktur organisasinya. Sementara untuk yang sifatnya modern berdasarkan riset dan simulasi komputer, kemudian pengolahan data elektronik. Sementara untuk jenis keputusan tidak terprogram, untuk teknik pembuatan keputusan tradisional, di sini adanya pertimbangan atau intuisi atau kreativitas. Berikutnya, karena atau kebijakan-kebijakan. Berikutnya, pengangkatan dan pelatihan pelaksana. Sementara untuk teknik pembuatan keputusan yang sifatnya modern, di sini teknik pemecahan masalah heuristik melalui proses pelatihan para pembuat keputusan program komputer heuristik. Inilah bagaimana cara pembuatan keputusan, baik untuk keputusan terprogram maupun yang tidak terprogram, dengan menggunakan teknik tradisional
atau teknik kebiasaan dan menggunakan teknik modern. Berikut ini adalah langkah dalam pengambilan keputusan atau langkah pembuatan keputusan menurut Robin dan Coulter tahun 2007. Di sini ada 8 langkah dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusannya. Yang pertama di sini adalah mengenali masalah. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan komponen keputusan. Biasanya dalam bentuk variabel dan sebagainya. Berikutnya, mengalokasikan bobot kriteria komponen masalah. Dari variabel-variabel yang tadi kita temukan, maka kita akan berikan bobot sesuai dengan kriteria dari masalah tersebut. Berikutnya, mengembangkan alternatif solusi. Jadi di sini kita memberikan beberapa alternatif solusi berdasarkan masalah yang kita akan hadapi tersebut. Berikutnya, kita melakukan analisis alternatif dari solusi yang tadi kita berikan. Langkah berikutnya adalah kita memilih satu alternatif yang tepat dari hasil analisis yang kita lakukan pada proses sebelumnya. Nah, di sini kita harus cukup hati-hati sehingga alternatif yang kita ambil adalah alternatif yang sangat tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Langkah berikutnya adalah kita melakukan implementasi alternatif yang tepat tersebut. Kita mulai melakukan penerapan. Kemudian langkah terakhir adalah kita melakukan evaluasi keefektifan keputusan yang kita ambil tersebut. Nah, di sini kita evaluasi apakah yang kita lakukan itu adalah hasilnya bagus atau positif, atau biasa saja, atau lebih buruk. Sehingga di sini adalah poin penting untuk kita lakukan evaluasi. Sehingga nanti kita akan lakukan proses-proses pengambilan keputusan untuk langkah-langkah berikutnya. Inilah langkah pengambilan atau pembuatan keputusan yang terdiri dari 8 langkah yang harus kita lakukan secara berurutan. Berikut ini adalah tanggung jawab pembuat keputusan. Di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah manajemen tingkat atas atau top level. Yang kedua adalah manajemen tingkat menengah atau middle level. Dan manajemen tingkat bawah atau low level. Nah, di sini bagian sebelah sini adalah keputusannya. Setiap level, baik dari level bawah, menengah, dan atas itu mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan. Kemudian di sini tanggung jawabnya. Jadi di sini untuk manajemen tingkat atas itu sifatnya adalah cakupannya strategis. Untuk manajemen tingkat menengah, tanggung jawabannya cakupannya dalam koordinatif atau koordinasi.
Sementara untuk manajemen tingkat bawah, tanggung jawabnya adalah cakupannya operasional. Inilah tanggung jawab pembuat keputusan dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah pengelompokan data yang dapat kita kelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah data alfanumerik, biasanya dalam bentuk karakter, simbol, dan angka. Kemudian di sini yang kedua adalah data teks dalam bentuk kata atau kalimat atau paragraf. Berikutnya di sini adalah data gambar dalam bentuk gambar-gambar. Berikutnya adalah data audio adalah dalam bentuk suara. Inilah pengelompokan data terdiri dari 4 bagian. Berikut ini adalah bagaimana data bisa menjadi informasi. Di sini ada 3 bagian, ada input, ada proses dan output, di mana input adalah data yang dikumpulkan dan diorganisir. Kemudian di bagian proses, data-data tersebut kita lakukan analisis. Kemudian untuk bagian output atau keluaran, berupa informasi untuk membantu pengambilan keputusan atau untuk membantu pembuatan keputusan. Berikut ini adalah 3 peran utama data menjadi informasi. Di sini peran pertama adalah mendukung proses pelaksanaan tugas harian. Kemudian bagian yang kedua adalah mendukung pembuatan keputusan. Dan bagian yang ketiga adalah mendukung strategi kompetitif. Nah, ini mulai dari bagian bawah menuju ke atas atau low level sampai dengan menuju top level. Inilah 3 peran utama data menjadi informasi. Berikut ini adalah peran komputer dalam pengolahan data menjadi informasi dalam pembuatan keputusan atau pengambilan keputusan. Jadi di sini untuk saat ini dan kedepannya komputer adalah device yang sangat penting untuk melakukan pemrosesan data menjadi informasi. Nah, di sini kenapa komputer ini digunakan saat ini dan kedepannya, karena komputer ini saat ini adalah kecepatan informasi yang dihasilkan. Informasi yang diinginkan ini adalah cepat. Yang kedua adalah volume atau jumlah data yang diolah itu adalah banyak, seperti itu. Sehingga komputer di sini harus bisa atau mampu untuk melakukan pengolahan data menjadi informasi. Nah, untuk itu komputer ini maka harus dipenuhi kriteria-kriterianya dalam bentuk hardware atau perangkat kerasnya, kemudian dalam bentuk software atau perangkat lunaknya, begitu juga dengan dukungan perangkat komunikasi dan jaringannya. Kemudian untuk data yang akan diolah sendiri itu bisa dalam bentuk data alfanumerik, data teks, data gambar, data audio. Atau keempat data ini bisa menjadi data baru, yaitu dalam bentuk data video, yang merupakan gabungan dari data alfanumerik, data teks, data gambar,
dan data audio. Sehingga sekarang ini maka komputer menjadi device yang sangat penting dalam melakukan pengolahan data. Apalagi data yang sekarang akan diolah adalah data yang sifatnya besar dan tersebar di mana-mana. Yang kita sering kenal dengan istilah big data. Maka dari itu, perangkat komunikasi dan jaringan mempunyai peran yang sangat penting selain perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dari komputer tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.